Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua di sini, Buswa Motolovers. Oke, jadi video kali ini balik lagi ke studio ya, tidak lagi motovlog ataupun lagi ngevlog di jalanan gitu ya. Jadi tentunya video kali ini akan ada pembahasan khusus buat teman-teman yang saat ini lagi mencari motor naked di kelas 250 cc, khususnya pabrikan Jepang yang terbaik di tahun 2024 ini. Nah, jawabannya ada di video ini tentunya. Motor apa? Nah, mari kita bahas secara lengkap di video kali ini. Nah, tentunya sebelum masuk ke pembahasan intinya, jangan lupa teman-teman subscribe dulu channel ini ya. Karena di channel ini banyak sekali informasi seputar dunia otomotif, khususnya pembahasan sepeda motor yang terupdate tentunya. Oke, lanjut. Nah guys, pada kesempatan kali ini gua akan memberikan rekomendasi gitu ya, satu motor rekomendasi motor naked 250 cc 2 silinder yang terbaik di tahun 2024 ini. Ya memang motor ini bisa dikatakan sudah tidak ada lagi barunya gitu ya, meskipun sudah ada yang baru atau generasi yang terbarunya itu tidak masuk ke Indonesia guys ya. Cuman yang akan gue bahas kali ini ialah motor yang generasi yang lama tapi saat ini masih banyak dipakai oleh beberapa teman-teman yang hobi dengan motor naked 250 cc, karena motor ini memang rekomendasi terbaik juga gitu, salah satu rekomendasi terbaik tentunya, karena gue juga pengalaman memakai motor ini hampir kurang lebihnya 3 tahunan. Oke, jadi motor yang gue maksud ialah Kawasaki Z250. Nah guys, tentunya Kawasaki Z250Fi ini bahasanya ialah untuk generasi yang pertama gitu ya, karena generasi yang kedua itu tidak masuk ke Indonesia guys ya, padahal itu kan versi nakednya dari New Ninja 250Fi yang rilis pada tahun 2018 lalu gitu ya. Memang pada dasarnya Kawasaki sudah menciptakan versi nakednya, yaitu Kawasaki Z250Fi atau New Z250Fi dengan desain yang terbarunya dan juga tentunya dari mesin yang terbaru juga. Meskipun masih sama 250 cc 2 silinder, tentunya akan ada perbedaan khusus gitu ya pada mesinnya maupun performanya gitu ya, karena memang masih satu mesin dengan New Ninja 250Fi, hanya saja berbeda dengan desainnya karena ini kan versi naked gitu ya. Cuman sayangnya untuk New Z250Fi itu tidak masuk ke Indonesia guys ya, jadi nggak tahu kenapa alasannya PT Kawasaki Motor Indonesia ini tidak mau memasukkan motor ini gitu ya. Padahal kalau nantinya motor ini gitu ya akan masuk ke Indonesia, itu pasti bakal banyak peminatnya gitu ya. Jadi kembali ke pengalaman pada Kawasaki Z250Fi yang generasi yang pertama, itu kan lumayan banyak peminatnya guys, karena gue juga salah satu pemakai juga gitu ya. Jadi intinya yang akan gue bahas kali ini ialah untuk Kawasaki Z250Fi yang generasi yang pertama saja, karena motor ini yang masih banyak dipakai juga oleh teman-teman di luar sana di kelas 250 cc versi naked. Nah, langsung saja kita bahas. Untuk yang pertama kita bahas kelebihannya terlebih dahulu ya. Jadi Kawasaki Z250Fi untuk generasi yang pertama ini itu banyak digunakan oleh beberapa teman-teman di luar sana, karena dari segi harganya yang saat ini memang sudah tidak ada barunya gitu ya. Karena memang waktu itu barunya itu terakhir untuk produksi 2017 kalau nggak salah, itu Kawasaki sudah stop mendiscontinue Kawasaki Z250Fi untuk generasi yang pertama. Nah itu terakhir pasarannya di angka 57 jutaan itu untuk harga yang barunya gitu ya. Cuman kalau untuk harga secondnya saat ini teman-teman kalau mempunyai uang kurang lebihnya 20 juta saja, teman-teman sudah bisa mendapatkan motor itu di tahun yang lama tentunya, itu 2013 nih. Itu dengan keadaan ya pastinya kalau harga mungkin harga 20 jutaan ya pastinya sih untung-untungan aja gitu ya, mungkin pajaknya mati gitu ya. Cuman kan kalau dari segi harga gitu kita bandingkan, jika teman-teman mempunyai uang katakanlah 30 juta gitu ya, teman-teman ingin motor sport 250 cc gitu ya, teman-teman sudah bisa mendapatkan motor itu, ketimbang teman-teman membeli motor versi naked yang terbaru, mungkin contohnya beli CB 150R atau beli Fiction R, itu kan harganya hampir 30 jutaan. Kalau menurut gue pribadi gitu ya, mendingan membeli motor ini yaitu Kawasaki Z250Fi. Secara motor ini 2 silinder 250 cc, tenaganya jauh lebih besar dan juga performanya jauh lebih besar juga, apalagi dengan desain yang lebih keren lagi tentunya. Oke, untuk kelebihan selanjutnya ialah motor ini mempunyai kapasitas tangki yang sangat besar guys, yaitu 17 liter itu secara moge gitu ya. Biasanya kan kalau motor-motor di kelas 250 cc ke bawah gitu ya, apalagi motor-motor naked sport itu jarang mempunyai tangki yang cukup besar. Jadi kita kembali ke balik lagi ke produk sebelah gitu, yaitu Yamaha MT25.
Yamaha MT25 itu kapasitas tangkinya hanya 14 literan. Nah, sedangkan Kawasaki Z250 Fi ini mempunyai kapasitas tangki sebesar 17 liter guys ya. Bahkan malah lebih gitu ya. Soalnya gue pengalaman pakai motor ini hampir kurang lebihnya 3 tahun gitu ya. Pernah pada waktu itu benar-benar keadaan kosong tangkinya. Nah, gue isi secara full itu hampir 18 liter guys ya. Gokil banget. Jadi setara layaknya kalian ini membonceng atau menggendong di depan itu galon yang isinya penuh ya, seperti itu. Nah, jadi kalau untuk touring gitu ya dengan kapasitas tangki 17 liter itu teman-teman bisa menghabiskan motor ini jarak jauh gitu, jadi tidak perlu memikirkan yang namanya pengisian bensin lagi, karena memang kapasitas tangkinya cukup lumayan besar, yaitu 17 liter bahkan lebih ya, 17,5 lah kemungkinan. Nah, untuk yang selanjutnya dari segi desain. Sedang kalau kita bandingkan dengan pabrikan sebelah gitu ya, seperti Yamaha MT25 atau dari Suzuki, yaitu ada Suzuki Nazuma gitu ya, itu berbeda jauh ya kalau kesan gue pribadi gitu ya. Memang kalau secara tenaga gitu ya, kita ambil tenaganya untuk performa gitu ya, itu lebih jauh tenaganya dibandingkan dengan Yamaha MT25, karena tarikannya itu ya sesuai dengan namanya gitu ya, MT gitu ya, master torque gitu, masternya torsi gitu ya, sesuai dengan namanya untuk MT25. Karena memang kalau dari segi performa mesin memang digunakan oleh Yamaha MT25 tentunya, karena gue pengalaman pernah memakai juga, jadi bisa membedakan lah. Mungkin teman-teman juga bisa membedakan lah kalau yang udah pernah mencoba kedua motor ini gitu ya. Kemudian untuk masalah desainnya nih, kita balik lagi ke desain gitu ya. Kalau dari desain antara Yamaha MT25 dengan Kawasaki Z50 atau dari Suzuki Nazuma gitu ya, ataupun dari KTM gitu ya, kalau secara kesan gue pribadi itu mending di Kawasaki Z250. Ini bukan masalah komunikasi juga gitu, artinya ini kan lagi membedakan sesuai dengan pribadi masing-masing aja gitu ya. Kalau untuk Kawasaki Z250 ini diambil konsepnya dari sang kakaknya, yaitu Kawasaki Z series, yaitu Kawasaki Z800. Nah, Z800 ini mengusung konsep 800 cc 4 silinder gitu ya. Dengan bentuk kepalanya ini, Kawasaki Z250 ini persis dengan sang kakaknya, yaitu Kawasaki Z800, layaknya monster gitu ya depannya gitu ya. Memang headlampnya ini persis sama persis, tidak ada perbedaannya, hanya saja untuk bagian sennya itu kalau Kawasaki Z800 itu berada di bagian bawah untuk lampu sennya gitu ya, jadi di bawah headlampnya, sennya itu kan kiri. Kalau untuk Kawasaki Z250 itu ada di atas si headlampnya ini. Jadi memang kalau teman-teman perhatikan bagian headlampnya ini persis banget gitu ya, memakai headlamp dan dua bohlam lampu gitu ya, dengan yang bentuknya sama persis gitu ya. Kalau untuk bagian Alpha-ringnya memang berbeda dengan Yamaha MT25 sama Suzuki Nazuma jika kita bandingkan dengan pabrikan Jepang 250 cc pada versi naked gitu ya. Kalau MT25 itu kan hanya ada short di bagian tangkinya saja, sama dengan Suzuki Nazuma juga. Cuman kalau untuk Kawasaki Z250 ini itu memiliki half fairing gitu ya, layaknya fairing tetapi tidak penuh, itu hanya menutupi bagian mesinnya saja gitu. Jadi kelihatan rapat gitu ya, kekar gitu ya. Kemudian untuk bagian belakang gitu ya, ini mirip dengan versi sportnya, yaitu Kawasaki Ninja 250, karena memang ini versi nakednya dari Kawasaki Ninja 250 Fi yang generasi injeksinya gitu ya. Ya memang ini kan konsepnya kan naik versi naked ya, tentunya biasanya tidak ada perbedaan jauh gitu ya antara versi naked dengan versi sportnya, hanya bagian tertentu saja yang jelas tidak memakai fairing gitu aja guys ya. Kemudian untuk dari konsumsi BBM ya, jika kita bandingkan dengan beberapa produk yang lain gitu ya, seperti dari Yamaha, Suzuki maupun KTM gitu ya, kan KTM ada yang 250 itu memang itu hanya satu silinder, cuman gue belum pernah tahu gitu ya pemakaian konsumsi BBM-nya seberapa gitu ya. Cuman kalau kita bandingkan dengan Yamaha saja gitu, itu Yamaha MT25 maupun Suzuki Nazuma gitu ya. Jadi perbedaan konsumsi BBM-nya itu terpaut cukup lumayan jauh, dan jadi konsumsinya itu lebih irit dengan Kawasaki Z250 Fi itu kalau menurut gue pribadi gitu ya. Nggak tahu sih dari penilaian teman-teman di luar sana sih, bisa menilai sendiri gitu ya. Ini kan penilaian gue pribadi selama memakai Kawasaki Z250 Fi ini. Ya tentunya kalau untuk dari segi performa dengan konsumsi BBM itu biasanya berpengaruh. Itu tadi kan kalau Yamaha MT25 memang itu tenaganya cukup lumayan buas gitu ya, apalagi torsinya gede banget. Pastinya di situ ada yang namanya pemborosan BBM karena sesuai dengan tarikannya gitu ya. Cuman kalau untuk konsumsi Kawasaki Z250 itu irit banget gitu guys ya. Jadi ya memang
sekelas 250 cc ini cukup lumayan irit, karena pernah gue dipakai kurang lebihnya hampir 350 kilometeran, itu hampir menghabiskan bensin sekitar 18 liter saja. Itu kan bisa dikatakan irit gitu ya, sekelas motor ya cukup lumayan, motor dengan cc yang lumayan besar yaitu 250 fpi dengan kapasitas silindernya ada 2, itu kan cukup lumayan irit gitu ya. Itu pemakaian bahan bakar jenis pertamax gitu ya, pertamax biasa gitu. Nah kalau untuk Yamaha MT-25 itu konsumsinya cukup lumayan boros guys, meskipun sama-sama memakai injeksi gitu ya, kecuali memakai karbu seperti Ninja Karbu itu boros banget gitu ya, karena injeksi ini kan pembaharuan dari karburator supaya pembakarannya jauh lebih bagus dan juga lebih irit tentunya. Cuman kalau kita bandingkan dengan Yamaha Yamaha MT-25 itu lebih boros sedikit dibandingkan dengan Kawasaki Z250 fpi. Nah itu untuk kelebihannya ya guys ya. Jadi Kawasaki Z250 fpi ini, dan harganya memang sudah tidak ada yang baru untuk yang keluaran terbarunya dari Kawasaki gitu ya. Cuman kalau harga second sekarang kita ngeliat di beberapa marketplace di Facebook atau di online yang lain gitu ya, itu cukup lumayan anjlok banget harganya gitu. Nggak tahu kenapa, padahal masih banyak peminatnya gitu ya. Dari segi pemakaian motornya juga memang sudah cukup lumayan lama sih, jadi sekitar hampirnya kurang lebih 11 tahun ya dari pertama launching hingga sekarang. Cuman kalau teman-teman jika ingin membeli motor Z250 fpi ini, jika teman-teman punya uang kurang lebih 20 jutaan, teman-teman sudah bisa mendapatkan motor ini, karena memang harga secondnya cukup lumayan anjlok dibandingkan dengan harga barunya. Sama dengan Yamaha MT-25 juga seperti itu, ataupun dengan Suzuki Najuma. Jadi harganya jatuh banget gitu ya dengan dibandingkan dengan harga barunya ya guys ya. Nah tentunya kalau dari segi kekurangan sih mungkin pada bagian ketengnya atau rantai keteng gitu ya, itu biasanya kalau sudah mencapai 30.000 km itu sudah bunyi ya guys ya, bunyi tak 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 gitu, bunyi berisik gitu ya, nggak enak banget dengarnya ya. Memang udah waktunya ganti tentunya ya. Kemudian kalau dari segi pemakaian oli gitu ya, jadi Kawasaki Z250 fpi ini kapasitas tangkinya itu 1,8 liter. Nah jika teman-teman menggantinya dengan filter olinya, itu teman-teman harus membeli 3 sekaligus. Karena apa? Pemakaiannya jauh lebih besar guys ya, kalau nggak salah sih sekitar 2,4 liter. Nah artinya teman-teman itu harus membeli 3 botol oli sekaligus untuk yang sekalian mengganti dengan filternya. Kemudian kan untuk penggantian yang kedua misalnya, jadi nggak harus beli 2 lagi, nggak harus beli 3, teman-teman harus beli 2 saja. Kan yang sisa yang 3 tadi itu kan masih ada, nah tinggal tambahkan saja. Karena kan idealnya ganti oli di Kawasaki Z250 fpi ini itu satu kali ganti oli itu dua kali ganti oli biasa, maksudnya itu 1 kali ganti filter. Jadi perbandingannya seperti itu idealnya ya guys ya. Jadi mungkin itu saja ya guys ya. Jadi beberapa kelebihan di Kawasaki Z250 dan juga kekurangannya. Kalau dari segi pajak sih juga nggak terlalu mahal ya untuk motor di kelas 250 cc dibandingkan dengan generasi terbarunya lagi gitu kan. Banyak ya, kalau dengan Kawasaki itu ada Z35R itu kan meskipun 250 cc itu pajaknya lumayan mahal guys, itu sekitar 1 jutaan. Jika kita bandingkan dengan Kawasaki Z250 itu pajaknya hanya sekitar 600 ribuan ya, itu untuk generasi yang lama gitu ya. Kalau yang versi terbarunya nggak tahu juga karena tidak masuk ke Indonesia, yang kita nggak tahu juga pajaknya berapa. Tentunya dengan sekali lagi jika teman-teman ingin membeli Kawasaki Z250 fpi yang generasi yang lama, itu sudah tidak ada barunya lagi. Dan kalau ingin membeli harga second, teman-teman dengan uang 20 jutaan sampai 40 jutaan lah kalau kepengen harga yang masih bagus gitu ya, di tahun-tahun terakhir mungkin 2017 teman-teman, 2017 maksudnya. Nah teman-teman sudah bisa mendapatkan keadaan yang bagus, pajak hidup biasanya juga udah banyak modifannya gitu ya. Jadi seperti itu guys, intinya rekomendasi yang terbaik di motor nekat 250 cc 2 silinder khususnya pabrikan Jepang jatuh pada Kawasaki Z250. Nah mungkin itu saja informasi yang gue dapatkan ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya gitu ya. Sekali lagi dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe tentunya guys ya, karena di channel ini banyak sekali informasi seputar dunia otomotif khususnya yang terupdate tentunya, dunia pemotor yang terupdate buat teman-teman semuanya. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys.